Kok bisa ya Tuhan pertemukan semuanya persis on time. Bapak Ibu, apapun kekhawatiran di tahun ini, ingat dia berjalan di depan kita. Dia menyiapkan yang terbaik. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang dia sudah mulai dia akan akhiri dengan indah. Percaya engkau sudah menerima kesembuhan total kalau engkau sedang sakit, permanen, komplit. Kalau engkau sedang dalam pergumulan pemulihan sudah on the way. Dan terima itu sebaik-baiknya dan berikan hidupmu. Shalom, kembali lagi di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pakpen, masih bersama Pastor Billy Lantang. Saya punya sebuah pertanyaan. Pernahkah kamu merasa seperti sedang berjalan di tengah kabut yang tebal? Kamu tahu kamu harus melangkah maju, tetapi kamu tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Di usia kita saat ini, baik kamu yang sedang berjuang membangun karir di usia 30-an, atau kamu yang sedang menata masa depan keluarga di usia 40-an dan 50-an, rasa cemas akan hari esok seringkali menjadi teman yang tidak diundang. Kita sering bertanya, bagaimana jika rencana saya gagal? Bagaimana jika kebutuhan saya tidak tercukupi? Bagaimana jika tantangan tahun ini lebih berat dari tahun lalu? Rasa cemas muncul karena kita merasa harus membuka jalan itu sendirian. Kita merasa beban persiapan ada sepenuhnya di pundak kita. Hari ini, melalui pesan penutup dari Pastor Billy Lantang, kita akan belajar satu rahasia besar yang akan mengubah cara kamu memandang masa depan. Kita tidak akan berbicara tentang kekuatan manusia, melainkan tentang janji penyertaan yang sangat nyata. Mari kita lepaskan sejenak beban di pundak kita dan sadari bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Makanya kenapa tadi sebelum saya masuk saya kasih tahu Pak Posi juga. Kami itu ada yayasan didirikan sama orang tua kami 59 tahun yang lalu. Bapak Ibu mungkin lebih sering lihat saya di YouTube gereja-gereja besar ya. Saya ini tiap tahun reguler pergi ke gunung, ke desa, kota kecamatan, kota kabupaten. Itu udah sering banget. Tahun lalu saya pergi ke atas gunung di Papua. Karena yayasan kami ini bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Dan itu udah biasa. Hati saya dibuat berbahagia. Mereka gak bisa balas. Hati saya bersuka cita. Saya udah biasa di jadwal-jadwal saya tengah minggu dari Jakarta terus saya naik kereta. Blora lah, Tegal lah, Pekalongan lah, Rembang lah. Kota-kota gitu. Ketika saya ada jadwal, ada ini, mau saya, makanya tahun ini saya ada jadwal ke Manokwari, ke kota namanya Luwuk di Sulawesi Tengah. Aneh-aneh pokoknya. Ke Papua udah tiap tahun sekarang. Karena kami juga lagi membangun banyak pelayanan di sana. Bapak Ibu terus doakan. Karena kenapa? Karena saya semangat. Karena apa? Selama 5 tahun terakhir ya, ini juga kabar yang luar biasa Bapak Ibu harus tahu. Pertumbuhan kekristenan di Indonesia luar biasa. Pesatnya luar biasa. Betul, ya berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Luar biasa. Jadi saya tuh saya semangat. Dan kenapa saya aktif di sosial media? Karena selalu gereja-gereja katakan, Pak itu orang terima Yesus gara-gara sosmed. 90% gara-gara sosmed. Jadi gunakanlah sosmedmu sebagai mimbarmu. Ya, biarlah banyak orang makin kenal siapa Yesus. Indonesia dimenangkan untuk Yesus. Ya. Yang terakhir, poin yang terakhir. Kita udah belajar, ya dari tadi kita belajar ya, mengatasi diri sendiri. Kemudian hal-hal yang kita lakukan sesama tuh secara horizontal tuh banyak yang paradoks. Berbuat baik supaya orang itu dapat berkat dari kita walaupun gak bisa balas kita dibuat berbahagia. Yang terakhir di tahun ini ya, ini kita udah lewatin 2 bulan loh. Gak berasa udah masuk ke bulan yang ketiga. Ada satu prinsip yang juga saya pernah dulu singgung sedikit. Coba kita baca ayat terakhir Ulangan 31 ayat 8. Ayat favorit jemaat, ayat terakhir. Kecuali jemaat PD Immanuel ya. Di sini mukanya haus-haus, semuanya langsung ini, ya kenapa terakhir? Kalau gereja lain, yes terakhir, yes pulang, habis ini pulang gitu. Kalau sini enggak, mukanya tuh haus semua gitu. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan berjalan di depan saya, Tuhan berjalan bersama saya. Artinya Tuhan itu maha hadir. Oke? 2 tahun lalu, saya tutup dengan ini. Saya ada di kota Sydney, karena saya diundang sama sebuah gereja Indonesia di sana. Saya lagi makan siang sama seorang teman lama lah di sana. Terus dia tanya gini sama saya, Bill nanti jam 2 nih aku harus jemput anakku.
Nanti jam 2 siapa yang temenin kamu? Udah gampang lah. Tapi nanti jam 2 ada teman baru dari gereja yang ngundang mau kesini juga, udah gampang, udah nyantai aja. 1:30 teman yang baru, teman baru tuh datang 1:30. Kan sama-sama orang Indonesia ya, dikenalin langsung. Kenalan, ini sama-sama orang Indonesia, diaspora, tinggal Jawa yuk, kenalan. Terus kita beranjak jalan. Kita jalan, karena yang satu mau masuk ke mobilnya mau pergi jemput anak, yang satunya lagi ngajakin saya ngopi. Kita jalan bertiga. Lagi jalan bertiga, kita kenal, mereka saya perkenalkan. Seperti biasa lah, orang di luar negeri sama-sama orang Indonesia kan pasti nanya udah berapa lama di sini. Terus sama-sama orang gereja lagi, pasti nanya juga gereja di mana, ya kan? Kerja di mana? Nah, ngomong nih, yang teman lama ngomong sama teman baru, bro kerja di mana? Aku supir bus katanya gitu. Terus dia bilang gini, wah aku juga pengen tuh, lagi mau ngelamar jadi supir bus, gimana caranya ya? Udah lewat aku aja, aku senior. Nanti aku kasih lamaranmu sama HRD, udah lewat aku aja. Gitu. Terus ngobrol lagi, terus teman baru nanya sama teman lama, anaknya berapa bro? 5. Gitu. Saya cowel dia, banyak juga anak lo ya. Gitu. Teman lama nanya sama teman baru, lu berapa bro anaknya? Lagi program. Tolong doain ya, karena agak susah ketemu dokternya, waiting list, dokter objinnya. Teman lama nanya, emangnya siapa nama dokternya? Dia sebut namanya. Teman lama ngomong gini, lah itu mah ipar gue. Oh gitu, iya itu dokter ipar gue. Emang ngetop banget dia di Sydney, di kota Sydney. Udah tenang aja. Mana WhatsAppnya? Nanti gue kasih sama dia. Udah gampang, pasti lo ketemu sama dia. Saya bilang gini sama mereka, guys. Ini kalau tadi teman yang baru datang di atas jam 2, nggak ketemu nih kalian. Dia datang 1:30, kalian ketemu. Lo mau jadi supir bus, ketemu sama supir bus. Lo butuh ketemu dokter, ketemu sama iparnya. Tuhan kalau pertemukan orang, itu karena Tuhan udah berjalan di depan kita. Tuhan menyiapkan orang yang tepat, kesempatan yang tepat untuk dibawa ke tujuan yang tepat, gitu loh. Karena kita tuh anak-anaknya dia, ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Tuh Alkitab udah katakan begitu. Jadi saya bilang sama mereka, guys lihat nih, Tuhan kalau pertemukan orang kan luar biasa banget. Dahsyat, ini hal kecil, hal sederhana tapi dahsyat banget kan. Kemarin saya ketemu lagi sama mereka. Jadi kemarin waktu saya baru dari Sydney juga, antara anak saya ke sana. Mereka kumpul, mereka udah jadi temenan, mereka udah satu gereja, udah temenan gitu ya. Terus teman yang 2 tahun lalu itu mau program punya anak, dia datang ke saya, dia peluk, Bill. Dia bawa istrinya, istriku udah hamil. Ntar 4 bulan lagi melahirkan. Tuhan baik ya Bill, Tuhan dahsyat. Kok bisa ya Tuhan pertemukan semuanya persis on time. Bapak Ibu, apapun kekhawatiran di tahun ini, ingat dia berjalan di depan kita. Dia menyiapkan yang terbaik. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang dia sudah mulai dia akan akhiri dengan indah. Percaya engkau sudah menerima kesembuhan total kalau engkau sedang sakit, permanen, komplit. Kalau engkau sedang dalam pergumulan pemulihan sudah on the way. Dan terima itu sebaik-baiknya dan berikan hidupmu untuk Tuhan. Rangkumkan hidupmu dengan satu kata, aku mau mengasihi Tuhan dan aku mau mengasihi sesama. Sama seperti dia mengasihi aku. Sederhana aja udah. Dan aku tahu melakukan firman Tuhan itu susah. Aku harus menaklukkan diriku dengan kebenaran firman. Dan aku harus wariskan firman itu kepada keluargaku. Masuk ke tahun ini dan saya berdoa kita dimerdekakan. Dan saya percaya akan banyak kesaksian nanti keluar di akhir tahun ini. Karena Tuhan mendahului kita dan menyiapkan semuanya terbaik buat anak-anaknya. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Menteraikan firman ini ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini dan selanjutnya kehidupan kami penuh dengan kesaksian karena kami mengalami Yesus. Tuhan, kami gak mau hanya sekedar seperti orang-orang Farisi, hanya sekedar dengar firman, tahu firman saja. Tapi kami mau betul-betul firman itu menguasai diri kami. Kami mau Tuhan ringkasan dari semuanya itu adalah kehidupan kami diubahkan. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang berdampak. Kehidupan kami adalah kehidupan yang melakukan firman Tuhan, walaupun itu paradoks, bertentangan dengan logika manusia. Tapi jika kami lakukan itu, kami sadar firman itu memerdekakan hidup kami. Bahkan hidup kami jadi dampak, jadi berkat bagi orang sekitar kami. Karena itulah yang Tuhan mau kami lakukan. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak mengejar hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini.
Tapi biarlah kami menjadi pengelola-pengelola kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Menempatkan Tuhan nomor 1 atas hidup kami. Biarlah firman ini Tuhan termeterai dalam setiap hati kami. Dan kami akan berjalan di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kuasa-Mu dan otoritas-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Oke, inti dari renungan ini berakar pada sebuah janji kuno yang tetap kuat hingga hari ini, yaitu Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pastor Billy menekankan sebuah konsep yang luar biasa. Tuhan adalah pembuka jalan. Sebelum kamu sampai di kantor besok pagi, Tuhan sudah di sana. Sebelum kamu menghadapi masalah di bulan depan, Tuhan sudah menyiapkan solusinya. Beliau menjelaskan bahwa Tuhan tidak hanya menyertai kita di samping, tetapi Dia berjalan di depan kita untuk menyiapkan segala sesuatu. Sebagai bukti nyata, Pastor Billy membagikan kesaksian tentang pertemuan-pertemuan yang terjadi secara on time atau tepat waktu. Beliau menceritakan bagaimana Tuhan mengatur pertemuan dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat, bahkan tanpa rencana manusia yang rumit. Ini adalah bukti bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan. Yang ada adalah penyertaan yang terencana. Bagian ini juga menjadi ajakan refleksi untuk menutup tahun atau musim hidup kita dengan hati yang bersih. Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan doa berkat dan komitmen untuk menebar kasih kepada sesama. Karena jika Tuhan sudah menjamin masa depan kita, maka tugas kita sekarang hanyalah menjadi saluran kasih bagi orang di sekitar kita. Dari renungan tadi, kita bisa menemukan poin-poin penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai 1. Melepaskan kontrol yang berlebihan. Seringkali stres kita bersumber dari keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin mengatur cuaca, mengatur hati orang lain, dan mengatur hasil akhir. Materi ini mengajarkan bahwa kontrol utama ada di tangan Tuhan yang berjalan di depan. Mulailah hari kamu dengan berkata, Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tapi aku bersyukur karena Engkau sudah berjalan di depanku untuk menyiapkan jalanku. Kalimat sederhana ini secara psikologis akan menurunkan level kortisol atau hormon stres kamu dan membangun kepercayaan diri. Nilai 2. Peka terhadap divine timing atau waktu Tuhan. Kisah tentang pertemuan yang on time mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dan tidak memaksa. Tuhan tahu kapan sebuah pintu harus terbuka dan kapan harus tetap tertutup. Jika hari ini ada rencana yang tertunda atau pertemuan yang batal, jangan langsung patah hati. Bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik atau menghindarkan kamu dari bahaya. Belajarlah untuk berkata, Tuhan, aku percaya waktumu selalu tepat. Nilai 3. Menutup musim dengan kasih. Penyertaan Tuhan seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih lembut, bukan lebih keras. Jika kita tahu masa depan kita aman dalam Tuhan, kita tidak perlu sikut-sikutan dengan orang lain. Jadikan momen penutup tahun atau penutup minggu sebagai waktu untuk memberkati. Hubungi seseorang yang pernah mengecewakan kamu dan lepaskan pengampunan. Kirimkan pesan doa bagi mereka yang sedang berjuang. Jadilah bukti hidup bahwa Tuhan itu baik melalui tindakan kasih kamu. Sebagai penutup video ini, mari kita tanamkan satu keyakinan di dalam hati. Masa depan bukanlah sebuah lubang gelap yang menakutkan, melainkan sebuah jalan yang sudah dipetakan oleh Tuhan bagi kamu. Jika saat ini kamu merasa lelah atau patah hati, dengarkan pesan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan posisinya. Dia tetap di depan kamu, menyiapkan kekuatan yang kamu butuhkan tepat saat kamu membutuhkannya. Jangan biarkan ketakutan akan hari esok mencuri sukacita kamu hari ini. Hiduplah dengan penuh syukur, berikan yang terbaik dalam pekerjaan dan keluarga, dan biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya sebagai pembuka jalan. Tutup tahun ini atau lalui hari ini dengan doa berkat. Mintalah agar Tuhan terus memimpin langkah kaki kamu dan biarkan kasih-Nya terpancar melalui hidup kamu. Kamu aman, kamu dijaga, dan kamu sangat dikasihi-Nya. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian narasi ini dari awal hingga akhir.
Semoga pesan-pesan dari Pastor Billy Lantang ini menjadi angkar bagi jiwa kamu di tengah badai kehidupan. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada mereka yang butuh penguatan hari ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, tetaplah berjalan dalam iman karena Dia berjalan di depanmu.